Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprianca, NPM 50202006, kelas 4E Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Langsung saja. 1. Kurikulum 1947. Sarjana pembelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajar. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. 2. Kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajar harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum 1964. Pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pewancarahan 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, kepegilan, kerajinan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecapan khusus. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi dilahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, yang termasuk itu metode materi. Tujuan internasional khusus, materi pembelajaran, alat pelajaran. Kegiatan belajar mengajar dan evaluasi kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dan dari setiap kegiatan pembelajaran. 6. Kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau Structured Active Learning. Konsep BCA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya, dan sekolah yang dicobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya yang memadukan banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dan muatan nasional sampai muatan lokal. Kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984, akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kegiatan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. 8. Kurikulum 2004. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung
3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetisi yang sesuai, spesifikasi indikator populasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetisi, dan pengembangan pembelajaran KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada tercapainya kompetisi siswa secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 9. Kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dan dehidrasi sistem pendidikan. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetisi memfokuskan pada memperolehan kompetisi tertentu oleh peserta didik. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 11. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Berikut ini adalah dasar yang akan timbul dari penerapan kurikulum darurat. 1. Tersedia referensi kurikulum sederhana untuk guru. 2. Beban mengajar guru berkurang. 3. Orang tua lebih mudah memahami anak yang belajar di rumah. 12. Kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fasilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kurikulum ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah bergerak dan pada akhirnya akan ditetapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sampai di sini dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.